Apa yang dimaksud dengan peringatan darurat yang sekarang ramai di media sosial? Di sini aku akan membahas terkait peringatan darurat yang sekarang ramai di media sosial supaya teman-teman paham dan bisa mengedukasi teman-teman dari teman-teman dan keluarga dari teman-teman. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari politik yang beriwet. Cuma sekarang itu pada panas-panasnya. Kenapa ini panas-panasnya? Karena sekarang mendekati pilkada. Kenapa pilkada itu panas? Karena dalam pilkada kita akan memilih pemimpin kita dalam 5 tahun ke depan. Jadi daerah kita akan maju atau mundur atau biasa saja atau banyak korupsi akan ditentukan dalam pilkada ini. Tapi sebenarnya aku agak bohong. Sebenarnya daerah teman-teman mau maju, mau mundur, mau banyak korupsi itu sebenarnya tidak penting. Yang penting adalah partai politik bisa berkuasa atau tidak. Jadi itu intinya. Kan kepala daerah itu biasanya ditunggangi oleh partai politik, harus didukung oleh partai politik. Nah, sekarang partai politik bisa berkuasa dalam 5 tahun ke depan, bisa dapat proyek dan sebagainya. Ya sekarang waktunya, makanya ini penting bagi mereka. Dan fokus utama kita sekarang ke DKI Jakarta. Kenapa DKI Jakarta penting bagi kita? Mungkin teman-teman mikir, kenapa aku nggak fokus aja ke daerahku? Ya bagus kalau teman-teman fokus ke daerah teman-teman, tapi teman-teman juga harus fokus di DKI Jakarta. Kenapa? Karena presiden kita itu biasanya dari DKI Jakarta. Ini yang menentukan kita untuk 10 tahun ke depan seperti itu. Dan hampir segala pusat pemerintahan itu di DKI Jakarta. Walaupun sekarang mungkin akan dipindah di IKN, tapi pasti DKI Jakarta masih menjadi yang paling penting. Nah, jadi apa yang membuat peringatan darurat ini muncul? Jadi isunya adalah terkait DPR yang membangkang Mahkamah Konstitusi. Apa tuh maksudnya? Jadi kemarin Mahkamah Konstitusi itu membuat beberapa putusan. Putusan yang paling penting itu ada 2. Yang pertama terkait umur calon. Yang kedua terkait ambang batas. Nah, ini akan aku bahas nanti. Sekarang kita akan fokus ke umur calon dulu. Kemarin anak Bapak Jokowi atau Mas Kaisang bisa nyalon menjadi kepala daerah. Apa masalahnya? Tidak ada masalah sebenarnya kan. Harusnya semua orang boleh menjadi kepala daerah. Iya kan? Nah, masalahnya peraturan sebelumnya untuk mencalon menjadi kepala daerah umur harus 30 tahun. Nah, Mas Kaisang umurnya masih 29, baru 30 tahun saat pelantikan. Nah, peraturannya diubah deh. Jadi umur 29 boleh mencalon asal pada saat pelantikan umur 30. Waduh. Sebenarnya saya tidak ada masalah ya kalau umur calon itu dihapuskan. Cuma ini kok kayaknya nggak dihapuskan tapi cuma untuk memudahkan Mas Kaisang untuk mencalon gitu kan, unik kan ya. Astagfirullah. Nah, Mahkamah Konstitusi yang sekarang, kenapa saya bilang yang sekarang? Karena Mahkamah Konstitusi yang sekarang itu isinya tidak ada keluarga Bapak Jokowi atau Paman Usman. Jadi dulu Paman Usman itu terbukti melakukan pelanggaran untuk meloloskan Mas Gibran. Jadi ini gimana? Jadi kalau ngelihat ini kayak gimana ya? Ini emang negara kayak milik-milik Bapak Jokowi atau apa ya? Kok kayaknya semuanya sebelumnya Mas Gibran diubahkan aturan, sekarang Mas Kaisang diubahkan aturan. Apakah besok juga diubahkan aturan? Astagfirullah. Nah, Mahkamah Konstitusi yang sekarang isinya bukan keluarga Bapak Jokowi membuat keputusan di mana menggagalkan peraturan 30 tahun pada saat pelantikan. Jadi, tetap harus umur 30 tahun pada saat pendaftaran. Nah, sekarang Mas Kaisang nggak bisa nyalon dong, gitu kan? Nah, DPR bingung nih. Kenapa DPR bingung? Karena DPR itu isinya partai politik. Dan partai politik sekarang punya koalisi. Sekarang hampir semua partai itu menjadi satu. Yaitu menjadi Koalisi Indonesia Maju. Koalisinya Pak Jokowi dengan Prabowo. Dan yang oposisi hanya PDIP. Nah, koalisi ini kemarin membuat putusan bagaimana agar Mas Kaisang tetap bisa mencalon. Jadi mereka mengambil keputusan milik MA yang membolehkan 30 tahun pada saat pelantikan, bukan pada saat pendaftaran gitu loh. Ada satu hal yang agak lucu bagiku yang perlu teman-teman ketahui, yaitu Caimin yang dulu ramai di medsos, suka komentar-komentar, kritik pemerintahan, sekarang diem, kicep, gak ada apa-apa, hilang. Astagfirullah, ya beginilah. Politik itu memang begini, jadi teman-teman jangan fanatik. Jadi kalau mengkritik itu kritik kebijakan dan sebagainya. Ya bolehlah mengkritik organisasi dan sebagainya seperti itu. Cuma ya jangan fanatik, itu aja. Jadi kalau teman-teman pikir ini ya kayak ya lucu banget gitu, ini kok peraturan diubah cuma kayak buat satu orang gitu kan.
Ya gimana kalau sebenarnya kalau mau agak nganu kan dikurangi aja 25 tahun. Kalau gitu kan malah kayak kelihatan oh ini untuk semua orang gitu. Tapi kalau kayak gini kan kayak sebelum teman-teman setuju atau tidak setuju terkait keputusan ini, teman-teman pikir dulu, teman-teman punya orang dalam nggak? Kalau teman-teman nggak punya orang dalam, mayoritas kan nggak punya orang dalam, buat apa setuju peraturan ini? Apakah teman-teman punya jiwa dizolimi? Apakah teman-teman ingin dizolimi seperti itu? Apakah teman-teman masokis? Kalau teman-teman seperti itu ya Allah alam. Soalnya peraturan ini kan mengindikasikan kalau kita punya orang dalam kita bisa melakukan apapun gitu. Padahal ini kan pemerintahan, di mana pemerintahan itu milik masyarakat bersama. Kecuali kalau ini perusahaan milik perseorangan atau kerajaan seperti itu. Nah, sekarang kita bahas terkait ambang batas. Apa sih yang dimaksud dengan ambang batas itu? Ambang batas adalah peraturan yang mengatur yaitu berapa banyak kursi yang dibutuhkan partai politik untuk mencalonkan kepala daerah. Nah, partai politik ini kan bisa mencalonkan kepala daerah gitu kan. Cuma mereka bisa mencalonkan kalau mereka punya 20% kursi di DPR. Jadi ambil contoh partai PDIP sekarang. Sekarang kan yang oposisi cuma PDIP. Semuanya menjadi koalisi Indonesia Maju. Di Jakarta PDIP cuma punya kursi 15%. Jadi PDIP yang sendirian tidak punya teman di pemerintahan, ya sekarang nggak bisa mencalonkan gitu. Dan kemungkinan Anies Baswedan tidak bisa mencalon seperti itu. Makanya itu juga sekarang ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa melawan kotak kosong. Kenapa disebut melawan kotak kosong? Karena calonnya ya cuma satu itu saja. Jadi kan ini agak gimana gitu. Ini kita negara demokrasi atau negara kerajaan gitu. Kemudian sama seperti umur tadi, MK itu membatalkan terkait peraturan ini. Jadi sekarang tergantung pada berapa banyak jumlah penduduknya. Nah, harusnya PDIP sekarang bisa mencalon. Nah, cuma ya itu tadi, koalisi sekarang mencari cara bagaimana agar PDIP tidak bisa mencalon. Mungkin di sini teman-teman ada yang berpikir, apa masalahnya kalau PDIP gak bisa nyalon? Ya pada dasarnya harusnya memang gak ada masalah. Biarlah PDIP gak bisa nyalon. Cuma masalahnya sekarang oposisi itu hanya PDIP. Nah, kalau oposisi nggak punya kuasa ya bahaya. Kalau pemerintahan dimiliki oleh satu orang saja atau satu koalisi saja ya bahaya. Wong yang kemarin aja kayak gitu kan, ya besok gimana gitu. Ya gitu wes. Nah, setelah aku jelaskan seperti itu, bagaimana menurut teman-teman? Apakah memang harusnya kita jadikan saja kerajaan ini? Apakah harusnya kita jadikan saja ini negara menjadi kerajaan milik Bapak Jokowi atau Bapak Prabowo? Atau kita jadikan Bapak Jokowi sebagai raja dan Bapak Prabowo sebagai Perdana Menteri? Wah, seperti itu. Kan bagus itu kan ya. Ya, silahkan. Nah, silahkan teman-teman dalami dan silahkan teman-teman turun ke jalan kalau bisa turun ke jalan. Wassalamualaikum.